Memahami ajaran Sunan Kalijaga. Sedulur Papat Limo Pancer. Ajaran ini dijelaskan oleh Sunan Kalijaga di dalam salah satu syairnya yang bernama Kidung Marmati. Dalam bahasa Jawa kata kidung berarti syair atau lirik dan marmati adalah singkatan dari samarmati yang berarti seorang ibu yang mengandung anaknya dan ketika ingin melahirkan dalam keadaan samar akan kematian. Syair ini mengajarkan kita tentang falsafah Jawa, Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya asal-usul manusia dan tujuan hidup menjadi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Firman di atas menerangkan bahwa manusia ketika masih di alam ruh telah disyahadat oleh Allah. Dan inilah syahadat pertama manusia sebelum lahir di dunia. Akan tetapi ketika telah terlahir di dunia kebanyakan manusia lupa atau lengah dikarenakan hawa nafsunya. Di dalam falsafah Jawa, sedulur Papat Limo Pancer, diartikan 4 malaikat yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita ketika masih di dalam rahim serta dilambangkan berupa air ketuban, plasenta, darah, dan pusar. Dan di dalam ajaran Imam Al-Ghazali saudara 4 kelima pancer disebut anafas atau nafsu. Dan di ajaran Sunan Kalijaga yang dimaksud saudara 4 yaitu saudara Alwamah, saudara Supiyah, saudara Amarah, saudara Mutmainah dan yang dimaksud kelima pancer adalah diri kita sendiri. Pertama, sedulur amarah adalah nafsu yang berkaitan dengan emosi, kekuasaan, tahta, del. Nafsu ini jika kita tidak bisa mengendalikannya akibatnya akan mudah marah, serakah, sombong, del. Tetapi jika kita bisa mengendalikannya akan sebaliknya menjadikan kita berani mengungkapkan kebenaran atau nahi munkar. Kedua, sedulur supiyah adalah nafsu yang berkaitan dengan keindahan, kekayaan, del. Nafsu ini jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan berakibat buruk, seperti iri, dengki, del. Akan tetapi jika bisa mengendalikannya akan menjadikan kita semakin semangat dalam bekerja untuk menggapai keberkahan dalam hidup. Ketiga, sedulur alwamah adalah nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, syahwat, del. Jika porsi nafsu ini pas, maka akan menjadikan tubuh kita sehat dan sebaliknya jika kita tidak bisa mengendalikannya akibatnya akan buruk seperti jika berlebihan makan akan menjadikan obesitas. Keempat, sedulur mutmainah adalah nafsu yang berkaitan dengan keinginan dalam berbuat kebaikan. Nafsu ini adalah nafsu yang baik akan tetapi juga bisa menjadi buruk jika diumbar seperti mementingkan habluminallah dan lupa habluminanas. Kelima, pancer yaitu diri kita sendiri jika dapat mengendalikan 4 saudara ini kita akan menjadi manusia yang mencapai tingkatan insan kamil. Dan sebaliknya jika kita dikendalikan 4 saudara ini kita akan lengah dan lalai sebagaimana dijelaskan firman di atas. Di dalam ajaran Islam percaya bahwa setan berjanji akan selalu menggoda manusia. Pada hakikat yang setan goda adalah 4 saudara ini atau hawa nafsu dan bukan ruh karena ruh manusia pada hakikat suci. Sesungguhnya semua manusia dilahirkan sama semua yaitu dalam keadaan suci. Akan tetapi, karena manusia berbeda perilaku satu sama lain ketika telah dewasa maka ada yang menjadi baik dan ada yang menjadi buruk. Ungkapan ini sesuai dengan firman Allah Qs. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini menerangkan bahwa semua manusia pada dasarnya dilahirkan di dunia dalam keadaan sama, yaitu baik dan suci sebelum manusia mengubah dirinya sendiri menjadi melenceng karena disebabkan keputusan-keputusan yang dipengaruhi saudara 4 atau nafsu tadi. Wallahu a'lam.